Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk memaparkan sedikit narasi biografi tentang Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Baroroh Barit. Beliau merupakan salah satu tokoh perempuan Muhammadiyah, begitu. Jika kita berbicara tentang beliau, tentang Ibu Profesor Siti Baroroh Barit, maka kita pasti akan terbersit tentang kontribusi besar beliau, khususnya dalam dunia pendidikan, dalam mengembangkan ilmu bahasa dan akademik di perguruan tinggi. Maka salah satu tokoh nama penting yang layak untuk kita diskusikan dan kita pelajari adalah Profesor Dr. Hajah Siti Baroroh Barit. Secara historis, Siti Baroroh Barit, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 1923. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan sejarah awal Muhammadiyah, begitu. Nah, ayahnya Haji Tamim bin Ja'far merupakan kemenakan dari Siti Walidah, yang tentu kita kenal sebagai istri dari sang pelopor Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, lingkungan keluarga inilah yang nampaknya sedari awal telah membentuk karakter religius sekaligus intelektual dalam diri Siti Baroroh muda. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sejak masih muda dalam sejarahnya, Ibu Siti Baroroh telah memiliki prinsip hidup yang sangat kuat. Beliau pernah mengatakan kepada orang tuanya sebuah kalimat yang kemudian menjadi pegangan hidupnya. Apa itu? Beliau mengatakan, hidup saya harus menuntut ilmu. Nah, kalimat sederhana itu yang ternyata bukan sekedar ungkapan, melainkan benar-benar menjadi arah hidup dari Baroroh. Prinsip tersebut kemudian mendorong beliau untuk terus belajar, mengembangkan diri dan mengejar pendidikan setinggi mungkin. Sesuatu yang kita tahu, ibu-ibu sekalian, pada masa itu tentu tidak banyak dilakukan oleh perempuan Indonesia. Ibu-ibu yang saya hormati, perjalanan pendidikan Siti Baroroh muda itu dimulai dari Sekolah Dasar Muhammadiyah. Setelah itu beliau melanjutkan ke Mulo HIK Muhammadiyah, sebuah jenjang pendidikan yang pada masa kolonial saat itu tentu cukup bergengsi. Pendidikan yang ditempuhnya kemudian membawa beliau masuk ke Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada sebagai mahasiswa sarjana muda. Nah, ibu-ibu sekalian, perjalanan akademik beliau tidak berhenti di situ nampaknya. Beliau kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Sastra UI, Universitas Indonesia yang ada di Jakarta, dan pada prosesnya beliau berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1952. Prestasi ini sangat penting karena kita bisa melihat pada masa tersebut, begitu, kesempatan perempuan utamanya untuk bisa menempuh pendidikan tinggi itu masih sangat terbatas. Nah, dari cerita yang sepenggal ini, sebelum saya melanjutkan cerita berikutnya, ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa betapa potensi akademik dan intelektual yang dimiliki oleh Ibu Baroroh, sehingga pada tahun 1950-an beliau sudah mampu untuk bisa berprestasi dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tingginya.
Ibu sekalian yang saya hormati, saya melanjutkan. Nah, setelah menyelesaikan studinya, kemudian dalam ceritanya Ibu Siti Baroroh kembali ke UGM, alma mater yang kemudian kelak menjadi tempatnya mengabdikan diri. Nah, di universitas inilah ibu-ibu sekalian, beliau memulai karirnya sebagai seorang pengajar. Beliau dikenal sebagai dosen yang tekun, disiplin, dan punya komitmen tinggi terhadap dunia akademik. Semangat Ibu Baroroh terus memperdalam ilmu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1953 hingga 1955, beliau pergi ke Kairo, Mesir, untuk mendalami bahasa Arab. Pada masa itu, sangat jarang perempuan Indonesia yang memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri, apalagi di Timur Tengah. Maka, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, langkah Siti Baroroh ini bisa kita telaah sebagai sebuah keberanian intelektual, begitu, dan semangat belajar yang luar biasa yang tentu bisa kita teladani sebagai wanita Aisyah. Nah, pengalaman akademik dan keilmuan yang diperolehnya di luar negeri semakin memperkaya perspektif beliau. Ketika kembali ke Indonesia, Ibu Baroroh membawa wawasan baru dalam kajian bahasa tentunya, sastra, kebudayaan, yang itu semua secara integratif beliau kembangkan dalam kegiatan akademik di Indonesia. Nah, jika kita menilik tentang prestasi besar beliau, ibu-ibu sekalian, maka kita bisa melihat secara historisitas pada tahun 1964 dikatakan beliau telah diangkat menjadi guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Pengangkatan ini menjadi perhatian luas di lingkungan akademik. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Nah, ternyata ibu-ibu sekalian saya hormati, hal tersebut bisa kita jawab tentunya dari faktor usia beliau. Saat beliau diangkat menjadi guru besar, ternyata Ibu Baroroh ini baru berusia 39 tahun. Dan beliau menjadi perempuan pertama yang memperoleh gelar guru besar di Universitas Gadjah Mada. Suatu prestasi yang membanggakan tentunya. Nah, ini merupakan pencapaian luar biasa, bukan hanya bagi diri beliau sendiri, tapi juga bagi perempuan Indonesia pada masa itu. Keberhasilan beliau menunjukkan bahwa perempuan mampu berperan penting dalam dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Sebagai seorang guru besar, Ibu Siti Baroroh menyampaikan pidato pengukuhan yang dalam sejarahnya dikemukakan pada tanggal 10 Agustus 1970 dengan tajuk Bahasa Arab dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pidato yang disampaikan oleh Profesor Siti Baroroh saat itu mencerminkan tentang fokus keilmuannya yang mendalam dan tentu saja mumpuni dalam bidang bahasa dan sastra. Beliau tidak hanya mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa keilmuan Islam, namun juga melihat hubungannya dengan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sepanjang karirnya, kita bisa membaca dalam sejarah beliau bahwa Prof. Siti Baroroh itu dikenal sebagai akademisi yang produktif sekaligus berdedikasi. Beliau tidak hanya mengajar di UGM, namun juga memberikan pengajaran di berbagai perguruan tinggi lain, ibu-ibu sekalian. Baik itu lingkup lokal, dalam negeri, maupun kemudian dalam skup yang di luar itu. Pun dalam rumpun dan dalam status perguruan tinggi yang swasta maupun yang negeri. Hal ini menunjukkan bahwa beliau berpengaruh dan pengaruhnya luas dalam dunia pendidikan. Nah, di UGM sendiri, ibu sekalian saya hormati, beliau telah mengajar sejak tahun 1949, bahkan sebelum secara resmi menjadi seorang profesor. Ini menunjukkan betapa panjang perjalanan pengabdiannya di dunia pendidikan tinggi. Ibu-ibu sekalian saya hormati, tidak hanya di bidang akademik tentunya, Ibu Prof. Siti Baroroh itu juga aktif dalam kegiatan organisasi, khususnya di lingkungan Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah. Melalui organisasi ini, beliau turut memberikan kontribusi pemikiran dan pengabdian dalam pemberdayaan perempuan, serta pengembangan masyarakat. Nah, beliau terlibat dalam pengembangan berbagai program sosial dan keagamaan. Salah satunya merupakan program Qaryah
Thayyibah, sebuah gerakan yang kita tahu untuk membangun masyarakat desa yang menjalankan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bidang akidah, ibadah, sosial, maupun pendidikan dan ekonomi. Nah, jika kita menilik Ibu-ibu sekalian dalam kehidupan privasinya, begitu, Ibu Prof. Siti Baroroh itu menikah dengan Dr. Barid Isom, seorang dokter spesialis bedah yang kemudian menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dari pernikahan ini, beliau berdua dikaruniai 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Nah, meski memiliki kesibukan akademik dan organisasi yang sangat padat, Ibu-ibu sekalian, Prof. Siti Baroroh ini tetap menjalani kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab. Jika kita membaca story tentang Ibu Prof. Siti Baroroh, dikatakan bahwa sampai akhir hayat beliau masih aktif dalam kegiatan organisasi. Beliau menjabat sebagai pimpinan umum majalah Suara Aisyah, serta menjadi penasihat pimpinan pusat Aisyah. Kiprahnya menunjukkan bahwa beliau seorang intelektual tidak hanya hidup di ruang akademik semata, tapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada akhir masa hidupnya, Prof. Siti Baroroh disampaikan dalam cerita histori beliau meninggal wafat pada tanggal 9 Mei 1999. Sebelum dimakamkan, jenazah beliau disemayamkan di Balairung Universitas Gadjah Mada sebagai bentuk penghormatan terakhir dari keluarga besar universitas tersebut. Penghormatan tersebut kita bisa melihat Ibu-ibu sekalian menunjukkan betapa besar tentunya jasa dan pengaruh beliau di dunia akademik. Nah, jika kita menilik tentang warisan terbesar dari Prof. Siti Baroroh, banyak sekali tentunya Ibu-ibu sekalian. Bukan hanya semata pada gelar akademik beliau atau jabatan yang pernah diemban oleh Ibu Prof. Baroroh, tapi juga semangat keilmuan dan dedikasi terhadap pendidikan. Beliau membuktikan kepada kita semua, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa dengan tekad yang kuat untuk menuntut ilmu, seseorang itu ternyata dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, bangsa, dan umat. Kalau di awal cerita tadi dikatakan bahwa semangat yang pernah beliau ucapkan di masa muda, hidup saya harus menuntut ilmu, ternyata akhirnya benar-benar menjadi kenyataan sepanjang hidupnya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dari perjalanan hidup singkat yang saya ungkapkan tadi, kita bisa belajar bahwa ilmu pengetahuan, pengabdian, dan keteguhan prinsip merupakan 3 hal yang kiranya dapat menjadikan seseorang dikenang sepanjang zaman. Semoga sepenggal kisah yang saya sampaikan melalui cerita riwayat hidup Ibu Profesor Siti Baroroh Barid bisa memberikan teladan kepada diri kita semua dan bisa menjadikan spirit semangat bahwa kita harus senantiasa menuntut ilmu sampai kapanpun. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.